Udah nyala Bu? Nama saya Mahmudah dari Majelis Taklim Baitur Rahman Indramayu. Baik. Masya Allah. Mau bertanya kepada Ustadz Sam. Boleh. Tafadhal, tafadhal. Maaf nih Ustadz, bukan Dimaafkan, menyinggung juga. Wih, ibu mau nyinggung nih. Siap, siap, siap. Ternyata Silahkan, Bu. deg-degan juga ya emak-emak berhadapan sama laki-laki milenial. Ya Allah. Asik. Masih ada aja deg-degannya ibu. Pertanyaannya apa Bu? Pertanyaannya Ustadz, Iya, apa benar laki-laki zaman sekarang cobaannya itu susah untuk meyakinkan diri mencari jodoh sehingga dia terlambat menikah? Pantes ibu minta maaf duluan. Maaf nggak nyinggung nggak? Nggak nyinggung nggak? Padahal katanya kata Rasul menikah adalah sunnah Rasul, mohon pencerahannya. Masya Allah, nanyanya sama Ustadz Syam lagi ya. Kenapa nggak sama Ustadz Maulana ya? Kalau saya tanya saya sama juga. Oh, kenapa? Saya juga telat nikahnya. Oh, Ustadz Ahmad kan juga telat? Enggak, alhamdulillah. Enggak, alhamdulillah. Baiklah kalau begitu. Ustadz Syam, boleh dong dijawab dalam tausiah nih. Kenapa nih kira-kira ya? Mohon tausiahnya. Ibu selama karir saya di Islam itu indah, ibu yang paling menusuk pertanyaannya. Masya Allah, tabarakallah. Ini termasuk anak tema yang sangat berat karena harus menceramahi diri sendiri. Berdoa kepada Allah, semoga Allah lancarkan apa yang kami akan sampaikan. Min suratil Hadid, daripada surah Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum وتكاثر في الأموال والأولاد. Dalam ayat yang begitu menyinggung ini Bu, Masya Allah. Allah katakan i'lamu annamal hayatud dunya. Kata Allah, wahai manusia, ketahuilah sungguh kehidupan dunia itu terdiri dari apa? Satu, lahwun, permainan. Ibu, Ya. ibu punya anak yang masih kecil nggak Bu? Ya. Nggak, Punya. cucu deh, cucu. Punya cucu? Punya. Cucu ibu seneng main nggak Bu? Senang. Sama neneknya? Iya. Orang itu kata Allah dalam Al-Quran, manusia itu di dalam dunia ini, kehidupan ini sukanya main. Tapi ternyata kenapa Allah berikan perumpamaan permainan? Karena tidak ada permainan yang berlanjut selama-lamanya. Pertandingan bola itu adalah 45 dua kali. 45 menit tambah 45 menit. 90 menit paling lama udah itu. Kalaupun ada pertambahan waktu ya 15 menit ya Bu ya. Itu pertandingan bola. Game yang lainnya, permainan yang lainnya. Tidak ada permainan yang berlaku selama-lamanya. Maka Allah ingin menunjukkan dunia itu hanyalah permainan yang tidak akan kekal. Kemudian Allah katakan walahun. Kalau Allah tadi katakan laib itu permainan yang akan mencapekkan atau melalahkan otak dan badan kalian. Kalau lahun adalah sesuatu yang membuat capek hati. Pernah nggak Bu dengar anak milenial mengatakan, duh hati gue capek, nahan gini terus ya Allah. Pengen pisah aja rasanya kalau kayak gini capek hati nahan. Pernah nggak Bu? Dunia seperti itu, lahun kata Al-Quran. Wazinatun, kemudian tahap yang ketiga adalah dunia adalah perhiasan. Semua manusia berlomba-lomba menghias dirinya. Masya Allah, masuk TV ada yang brosnya di atas, ada yang brosnya di leher. Kalau kata Ustadz Maulana zaman sekarang itu borosnya di leher semua. Mempercantik dirinya masuk TV, Masya Allah. Dandan sebelum masuk ke sini. Masuk ke sini nganga semua tertidur. Pules. Wazinatun, mempercantik dirinya. Coba lihat kelanjutannya Bu. Setelah dia mempercantik dirinya. Watafakhurum bainakum. Lalu selanjutnya mereka akan mengejar gengsi. Ibu pernah nggak Bu lihat anak kuliah tidak mengatur lagi rambutnya, ke kampus udah nggak nyisir lagi, ke kampus udah nggak peduli bajunya berapa hari. Kenapa? Karena dia ngejar skripsi. Pernah lihat nggak Bu?
Pernah. Karena dia ngejar nilai di kampus. Udah nggak peduli makan tidak. Yang penting saya ketemu dosen hari ini. Karena saya mau ujian besoknya. Karena saya mau lulus. Apa yang mereka kejar? Gengsi. Saya harus segera menjadi sarjana. Begitu pula ujian terbesar saat ini karena kita mempertahankan gengsi. Kalau bini gue nggak cakep kayak bini temen gue, bisa dibully gue nih. Kayaknya gitu. Apalagi Jadi itu ya? Syam, anak pertama Ustadz. Kalau standarisasi anak pertama tidak cantik, waduh siapa tahu adekku nanti lebih cantik istrinya. Gengsi, watafakhurum bainakum. Ternyata Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Setelah itu apalagi yang dikejar manusia bu? Watakathurun fil amwal. Gelar sudah dapat, istri cantik sudah dapat tapi nggak ada duit. Maka yang dia kejar adalah memperbanyak harta. Udah punya duit tapi ternyata nggak punya keturunan. Fil amwali wal aulad. Mereka semua mengajar keturunan. Ibu, Ya. ayat ini tidak bercerita tentang manusia beriman saja, belum. Semua manusia pada umumnya mengejar ini kata Al-Quran. Tapi orang-orang yang punya iman di dalam hatinya, mereka mengejar apa? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Masya Allah, nasihat buat Syam sendiri hari ini, pagi ini karena pertanyaannya menuju ke Syam. Saya tahu bu, ibu makanya tadi minta maaf karena ibu menyinggung saya. Ternyata orang yang punya iman dalam hatinya bukan gengsi yang dia kejar. Tapi maghfirah, ampunannya Allah dan juga jannahnya Allah. Karena orang kalau sudah diampuni pasti akan merasakan kebahagiaan di dalam dirinya. Masya Allah. Mau jomblo kek, mau istrinya 4, bahagia. Kenapa? Bahagia. Karena sudah diampuni sama Allah. Masya Allah. Terus untuk cara kita buat sadar untuk mengejar makfiroh itu gimana Ustaz Syam? Sadar dari awal sebenarnya yang membuat bahagia itu bukan gengsi tapi ternyata ampunan. Oh. Karena buat apa kita gengsi di hadapan manusia tapi ternyata kita tidak diampuni di mata Allah. Jadi artinya harus menyadarkan diri sendiri Betul. juga, itu PR kita berarti ya, Masya Allah. Ini lagi menyadarkan diri ya Allah. Masya Allah, amin. Insya Allah kita semua di sini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya Bu ya. Amin amin ya